Kembali lagi dengan saya, Siti Arlian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antar komponen ekosistem, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetisi beserta contohnya, kemudian antibiosis beserta contohnya, serta predasi beserta contohnya. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys videonya. Tonton terus videonya. Predasi adalah bentuk interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya sebagai prey atau mangsa. Predasi dapat dilihat dengan jelas pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Predasi mutlak ada dalam kehidupan. Predator juga berfungsi untuk mengendalikan populasi mangsa. Karena seandainya predator dalam suatu ekosistem, maka populasi mangsa akan lebih banyak. Adapun contohnya yaitu tikus dimakan ular. Nah, selanjutnya pengertian antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun yang berbahaya. Adapun contohnya yaitu interaksi antara jamur penicillium dengan organisme lain. Jamur penicillium mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Nah, selanjutnya pengertian kompetisi. Kompetisi atau persaingan tanaman dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk interaksi antar tanaman yang saling memperebutkan sumber daya alam yang terbatas pada lahan dan waktu. Persaingan dapat terjadi antar tanaman sejenis atau intraspesifik dan tanaman berbeda jenis interspesifik. Adapun contohnya yaitu faktor dalam persaingan antara tumbuhan. Michael dan Eddie sedang melakukan percobaan kompetisi atau persaingan pada tanaman bunga matahari. Mereka menanam dan memperhatikan pertumbuhan selama beberapa minggu. Michael menanam 2 biji matahari dalam satu pot bunga, sedangkan Eddie menanam banyak biji matahari dengan pot bunga yang lain. Setiap hari, Michael menyiram tanaman tersebut dan dalam pot bunga ditanam dengan jarak yang cukup jauh. Sedangkan tanaman Eddie, biji bunga matahari ditanam dengan jarak yang berdekatan satu sama lain. Tetapi Eddie tetap menyiramnya setiap hari. Setelah 2 minggu kemudian, bunga matahari yang ditanam Michael tumbuh menjadi tumbuhan yang subur dan berkembang dengan baik. Sedangkan tumbuhan Eddie menjadi tumbuhan yang tidak subur dan perkembangannya tidak baik. Tahukah kalian apa penyebabnya? Nah, pada tanaman Michael mendapatkan cahaya matahari, air, nutrisi, dan ruang yang cukup, sehingga tanaman tumbuh dan berkembang lebih tinggi, besar, dan lebih kuat. Sedangkan tumbuh-tumbuhan Eddie tidak tumbuh dengan baik dikarenakan Eddie menanam terlalu banyak biji bunga matahari yang menyebabkan kekurangan ruang, nutrisi, dan air. Nah, dalam suatu habitat dan banyaknya tumbuhan yang tumbuh tersebut, maka tumbuhan akan melakukan persaingan yang kuat untuk mendapatkan keperluan asas pada tumbuhan. Nah, ini ada salah satu contoh tumbuhan yang ditanam Eddie. Jika pada suatu habitat, walaupun ini mendapatkan ruang, cahaya matahari, dan nutrisi yang mencukupi, tetapi kekurangan air, maka tumbuhan tersebut akan tetap layu. Terdapat 2 jenis persaingan yang berbeda
antara tumbuhan, yaitu intraspesies atau spesies yang sama dan interspesies, spesies yang berlainan dalam suatu kawasan yang sama. Apabila banyak tumbuhan yang sama antar spesies maupun yang berbeda bersaing untuk keperluan dan mendapatkan air, nutrisi, ruang, dan cahaya matahari, tetapi tumbuhan tersebut pasti akan mengalami kesesakan. Dan jika tumbuhan tidak dapat keperluan asas, maka tumbuhan menjadi lemah dan tidak berkembang dengan baik. Bahkan ada tumbuhan A dan tumbuhan B yang menumpang pada pohon besar, tujuannya untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, itulah tadi video penjelasan dari materi saya dan semoga bermanfaat buat kita semua ya. Nah, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.